Pikirkan ke depan Indonesia ini maunya jadi apa. Tentu yang paling baik yang saya inginkan. Jadi istana itu jangan dilihat gemerlapnya. Di saya rasakan di situ juga ada sisi gelapnya. Saya masih bersama Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu, waktu Ibu akhirnya memutuskan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PD Perjuangan, waktu itu saya ingat 21 April, kalau pas hari Kartini, nasihat yang diberikan atau waktu itu Ibu memberikan masukan pada Pak Ganjar itu adalah jangan hanya melihat istana itu dari gemerlapnya saja, tapi juga dari gelapnya. Sebenarnya ini metafor pesan yang ingin menggambarkan apa, Bu Mega? Ya, karena saya kan mengalami tinggal di istana. Jadi bukan karena sombong, semuanya lahir di istana. Jadi nggak pernah di rumah sakit. Nah, jadi itulah kehidupan kami. Nah, waktu itu kan saya jadi melihat bahwa apa? Oh, kekuasaan itu ternyata sangat membius. Nah, kata-kata itu saya sebagai umpamakan, karena ya memang karena istana itu dulu bikinannya Belanda ya. Jadi saya tidak tahu mengapa begitu arsitekturnya. Tapi itu kan tinggi ya. Nah kalau melihat ke atasnya itu, oh lampunya kan chandelier ya begitu ya. Tapi kan mungkin untuk pertahanan barangkali saya tidak pernah tanya. Jadi di bawah tuh banyak lorong-lorong gelap yang tidak ada lampunya. Nah itu juga saya tidak tahu kenapa. Padahal istana tuh ya Bu? Loh ya. Nah tapi kan saya katakan sekali lagi bukan dibuat oleh Indonesia. Itu warisan dari Gubernur Jenderal kan. Nah sehingga makna itu saya pakai supaya mudah. Bahwa menjadi pemimpin itu harus tahan banting. Karena apa? Banyak juga orang itu yang ingin dekat itu sebenarnya niatnya tidak baik. Jadi nasihat yang selalu Ibu katakan itu bahwa jangan hanya melihat istana dari sisi gemerlapnya saja tapi juga sisi gelapnya. Karena sesungguhnya secara fisik Ibu masa kecil tinggal di istana itu melihat betul ada kawasan istana yang gelap. Dan itu juga menjadi satu metafor bahwa hidup di istana yang katanya gemerlap, mewah, di pucuk kekuasaan, tapi sesungguhnya juga menyimpan cerita-cerita gelap. Ya, jangan berpikir kalau ada orang yang wah maunya deket terus ya. Saya ngalami itu. Wah ketika ayah saya dijadikan presiden seumur hidup. Saya bilang sama bapak saya, itu istana kok kayak jadi pasar malam ya. Banyak orang ingin ketemu, bukan berarti tidak boleh ketemu. Tetapi maksud saya, apakah benar orang yang akan bertemu ini mempunyai hal-hal yang baik yang memang memberikan akan masukan yang baik. Nah, ternyata setelah Bung Karno itu dijatuhkan, lenyap itu orang. Entah kemana. Nah, jadi apa maksud dari stressing omongan saya? Jadi juga selalu harus ingat, jangan lihat ke atas terus tapi ke bawah. Jadi Bu Mega bilang orang yang nanti kalau udah jatuh juga sendirian. Orang yang paling duluan mengeluh-ngeluhan atau paling sering mengeluh-ngeluhkan nanti orang paling pertama menjauhkan diri, meninggalkan. Itu saya rasakan dan saya lama itu lihat bagaimana Bapak saya dibegitukan. Buat Bu Mega itu berpolitik itu bukan sekedar untuk memenangkan elektoral ya Bu? Lah iyalah. Bukan soal menang kalah di capres. Sekarang ya, saya tuh udah mulai ngomong sama pimpinan partai saya. Situ bisa kebayang gak sih? Untung ini bukan nanti sombong. Loh enggak. Saya bangun partai saya itu dengan baik, betul. Strukturnya harus kukuh. Lalu mereka harus bersekolah. Ada kursus-kursusnya.
Lalu kalau mau jadi eksekutif, kita sekolahkan, kamu mesti ngerti. Kalau kamu mau masuk komisi apa itu isinya komisi itu. Kalau kamu mau jadi bupati, gubernur segala macam, nggak asal nongkrong aja. Loh ya, kenapa? Ini membangun Indonesia. Karena kalau umpamanya kan ada nih, nanti bukan saya loh, itu Pemeo loh, dari zaman dulu 4D. Apa coba? Buat legislatif yang istilahnya yang dulu sindiran buat anggota DPR, datang duit, datang duduk diam duit. Apa mau kayak gitu semua? Ya enggak lah. Tentu saya berkeinginan mari kalau tanding fair. Untuk apa? Loh, untuk Indonesia. Kalau tanding fair. Ya dong. Bukannya tanding itu hanya untuk elektoral, bahwa itu nanti menang. Kalau menang elektoralnya nanti di DPR-nya itu seperti yang diomongi 4 itu. Lah terus saya sebagai ketua umum yang bertanggung jawab. Malu dong. Terang dong. Rugi dong. Ya iya dong. Gimana coba? Iya dong. Kan boleh keren gitu loh ya, tapi ya berisi gitu loh. Bu Mega, saya mau nanya nih untuk klarifikasi gitu. Bu Mega kan sering menggunakan kata petugas partai. Itu sudah berulang kali dijelaskan sungguhnya. Tapi sebenarnya Bu Mega kalau Pak Ganjar gitu sudah jadi presiden, Prof Mahfud wakil presiden, itu memang Bu Mega akan orang langsung bertanya-tanya dan mencemaskan, waduh nanti yang malah ini di bawah-bawah bayang-bayang Bu Megawati ini. Saya pun petugas partai karena saya dijadikan dalam kongres partai, diberi tugas. Kamu sebagai ketua umum harus memenangkan, anggota harus diperbanyak. Bu, jadi bagaimana dengan anggapan orang ketakutan kalau pilih Pak Ganjar ini pasti akan didikte oleh Bu Megawati. Bagaimana sebenarnya seorang ketua umum PDI Perjuangan itu memandang ya udah presiden kalau sudah calon presiden kader PDI Perjuangan yang sudah dipilih oleh rakyat ya. Ya nanti tanya aja dah sama Pak Jokowi. Apa saya dikte? Enggak. Saya memberikan usul saran boleh dong. Masa saya punya pengalaman nggak boleh diberikan? Keputusannya di situ loh. Diterima bagus, nggak diterima? Yes. Hak prerogatif presiden. Iya dong. Loh kok dibilangnya. Dan apa ndak boleh sih? Kalau saya memang umpamanya, saya tahu itu membahayakan, saya akan bilang, don't. Ndak boleh. Jangan. Ayo. Itu berbahaya. Jadi itu sebenarnya memang sudah komitmen Bu Mega ya. Jadi kader terbaiknya atau yang sering disebut dengan petugas partai ya sudah jadi presiden, Bu Mega nggak akan cawe-cawe. Begini loh, pengertian cawe-cawe itu sebetulnya apa toh? Kan begitu ya. Nggak usah yang namanya presiden atau wakil presiden. Loh iya kalau saya umpamanya ketemu ya, umpamanya saya bilang itu persoalan Natuna umpamanya, itu gimana sih? Itu apa nggak boleh ya? Terus suruh ngapain? Diem. Karena gini, waktu di raker berapa toh, itu tagline kami itu sudah jelas, fakir miskin harus diurus oleh negara. Nah, oke. Terus nanti saya nggak boleh ngomong kalau insya Allah Pak Ganjar jadi. Gimana nih caranya? Ya, dengan konsekuen kita jalankan hal ini. Justru Ibu itu ingin mengingatkan Pak Ganjar kalau sudah jadi presiden, ingat ada komitmen kita PDI Perjuangan tentang dan janji itu kampanye. Bukan kita, itu undang-undang dasar loh yang mengatakan begitu. Nah pertanyaannya, terus saya nggak boleh ngomong bantuin gini. Terus dari mana ya kira-kira nanti untuk ininya, sisi ekonominya? Memberikan masukan, memberikan pandangan. Selebihnya presiden itu sendiri yang memutuskan. Ya. Loh saya ini orang tahu aturan loh. Dari itulah maka hidup saya mungkin bisa bisa sampai hari ini gitu loh.